Sebelum Anda menghakimi, berhentilah sejenak dan tonton sampai akhir. Karena apa yang akan Anda temukan hari ini dapat membentuk kembali seluruh perspektif Anda tentang cinta, hubungan, dan dunia batin Anda sendiri. Terkadang, pencerahan sejati menuntut untuk menghadapi bayangan yang dihindari masyarakat, bukan karena niat jahat, tetapi karena bayangan itu mentah dan tidak menyenangkan. Bayangan itu menyingkirkan ilusi yang menghibur kita, mengungkap kebenaran yang tidak dipoles tentang diri kita dan orang lain, jauh dari dongeng yang telah kita warisi. Selamat datang di eksplorasi realitas yang terpendam dan tidak nyaman dalam hubungan, yang diambil dari filosofi Arthur Schopenhauer yang tak kenal kompromi. Mari kita tetapkan satu aturan dasar di awal. Ini bukan serangan terhadap perempuan, atau izin untuk kepahitan, atau perlakuan buruk. Jika Anda merasa kesal, Anda telah melewatkan intinya. Tujuan utamanya adalah pencerahan, kejelasan yang melindungi Anda dari membangun hidup Anda di atas fantasi rapuh yang ditakdirkan untuk hancur di bawah beban realitas. Schopenhauer terkenal karena kejujurannya yang tanpa kompromi, sering dicap sebagai seorang pesimis, dan terkadang ia memang pantas mendapatkannya. Namun, relevansinya yang abadi terletak pada kemampuannya untuk mendorong kita memeriksa dorongan manusia yang terlepas dari hiasan, puisi, atau kepura-puraan rasionalitas murni. Pernyataan utamanya sangat gamblang dan menyegarkan. Sebagian besar dari apa yang kita anggap sebagai pilihan diarahkan oleh kekuatan yang tak terucapkan, di luar budaya atau etika, berakar pada naluri primal. Ia menyebut ini sebagai kehendak untuk hidup, sebuah mesin bawaan yang mendorong kita menuju kelangsungan hidup, keamanan, reproduksi, dan warisan, seringkali di bawah kesadaran. Jika ini terasa keras bagi Anda, itu disengaja. Ini membongkar mitos yang menenangkan bahwa cinta selalu murni, adil, dan bermotivasi mulia. Schopenhauer berpendapat bahwa kemuliaan cinta seringkali merupakan tipu daya alami yang menyembunyikan imperatif biologis. Tanpa kamuflase emosional ini, romansa, takdir, atau aku tak bisa hidup tanpamu, kita mungkin akan ragu atau terlalu menganalisis. Cinta bukanlah ilusi. Ia beraneka ragam, memadukan emosi yang tulus dengan naluri evolusioner. Disinilah pengamatannya tentang perempuan memicu kontroversi. Ia berpendapat bahwa perempuan, lebih dari laki-laki, secara naluriah, lebih peka terhadap keamanan dan stabilitas. Bukan karena kedangkalan atau kebencian, tetapi karena kerentanan historis seperti kehamilan dan ketergantungan, di mana ketidakstabilan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dengan demikian, ia berpendapat, jiwa perempuan berevolusi untuk menilai lingkungan, pasangan, dan prospek keselamatan dengan cermat. Anda mungkin merasa jijik dengan ungkapannya, dan banyak yang merasakannya, tetapi pola di dunia nyata mencerminkan hal ini. Loyalitas tidak melekat pada janji, tetapi pada pengalaman hidup. Seorang pria mungkin menafsirkan, "Aku mencintaimu" sebagai perjanjian yang tak tergoyahkan. Schopenhauer akan membantah bahwa itu adalah sentimen sementara, terikat pada keadaan. Laki-laki sering dikondisikan untuk percaya bahwa kebaikan, kesabaran, dan pengorbanan menjamin cinta yang abadi, seperti membuka hadiah melalui penyangkalan diri. Khayalan ini memicu patah hati yang menghancurkan, di mana seseorang meratap, "Aku sudah melakukan semuanya dengan benar," hanya untuk menyadari bahwa itu benar dalam narasi yang cacat. Hubungan berkembang berdasarkan dinamika, bukan hanya niat. Ia akan menekankan, ikatan menguat di tengah keamanan, stabilitas, dan kebanggaan. Ikatan tersebut terkikis di bawah kecemasan, ketidakstabilan, atau penipisan, bahkan tanpa disengaja. Sistem saraf memberi sinyal terlebih dahulu, sebelum kata-kata dapat dirasionalisasi. Ini menjelaskan kepergian mendadak dengan alasan yang samar seperti "aku tidak tahu" atau "itu hanya memudar". Tidak selalu penipuan, tetapi pergeseran internal yang didorong oleh naluri, bertahan hidup, mencari keandalan, perlindungan, dan vitalitas. Akui saja,
Ini menyiratkan bahwa cinta itu bersyarat, yang membuat banyak orang kesal. Namun hampir semua ikatan manusia memang demikian. Rasa hormat, kepercayaan, bahkan harmoni membutuhkan pemeliharaan. Bahayanya terletak pada penyangkalan ini, yang menyebabkan rasa puas diri, memperlakukan kasih sayang sebagai sumur yang tak habis-habisnya, mengabaikan pertumbuhan, atau mengorbit hubungan seperti satelit. Schopenhauer memperingatkan bahwa ketergantungan semacam itu menimbulkan tekanan, mencekik hasrat. Wawasannya, meskipun kasar, mendorong pertanyaan penting. Seberapa besar cinta itu merupakan romansa otentik dibandingkan dengan biologi, ketakutan, kenyamanan, atau kebiasaan? Jika itu membuat Anda gelisah, hadapilah, itulah kekuatannya. Tujuannya bukanlah sinisme, tetapi kewaspadaan terhadap fata morgana yang merusak diri sendiri. Jadi bagaimana menerapkannya? Pelajaran mentah Schopenhauer. Hadapi kenyataan tanpa filter, dengan tenang, seperti halnya Anda menghadapi keuangan atau kesehatan. Idealisasi menimbulkan kesengsaraan. Romansa bukanlah sesuatu yang gaib, tetapi entitas dinamis yang responsif terhadap biologi dan jiwa. Berhentilah mengendalikannya melalui retorika. Peliharalah melalui perbuatan, stabilitas, harga diri, konsistensi. Sinyal Anda yang paling jujur bukanlah deklarasi, tetapi ketenangan, ketahanan, dan lintasan hidup Anda. Itulah landasan keamanan sejati, jauh dari hal-hal biasa. Itu adalah jangkar, langka, dan ampuh. Jangan salah tafsir. Naluri tidak membuat segalanya sia-sia, cinta palsu, atau wanita bersifat materialistis. Itu adalah salah tafsir yang dangkal. Kebenaran yang lebih dalam. Kita tidak sepenuhnya rasional. Romansa itu valid, tetapi tidak lengkap. Mengabaikan mekanisme tersebut mengundang kehancuran. Alam memprioritaskan kelangsungan hidup daripada etika. Kita adalah hewan yang fasih, yang nalurinya tetap ada di balik syair. Banyak penderitaan dalam hubungan berasal dari ekspektasi yang salah arah, bahwa konsistensi, kebaikan, dan loyalitas saja sudah cukup untuk seleksi dan retensi. Hal-hal itu penting, tetapi akan goyah tanpa struktur yang mendasarinya. Upaya tanpa kerangka kerja memancarkan tekanan, penjelasan berlebihan, pemberian berlebihan, permintaan maaf berlebihan, yang berbau ketakutan, yang merusak dinamika. Anda dapat mengagumi seseorang namun tanpa sengaja menjebak mereka secara emosional, yang menyebabkan penarikan bertahap, berkurangnya kegembiraan, rasa ingin tahu, dan kehangatan. Pria sering memperburuk keadaan dengan mengejar atau memohon, melakukan romantisme dengan putus asa. Tetapi keinginan menentang negosiasi. Loyalitas sulit dibeli. Nasihat Schopenhauer. Beralih dari bagaimana membujuknya ke apa yang ditimbulkan kehadiran saya dalam nalurinya. Ikatan terbentuk melalui pengalaman, stabil, aman, menyegarkan, bukan melalui retorika. Secara praktis, manfaatkan ini dengan menumbuhkan 3 pilar: kemandirian emosional, peduli tanpa hancur. Hindari validasi terus-menerus, rasa tidak aman akan melelahkan, mengikis ikatan. Arah, wujudkan tujuan dan kemajuan. Pergeseran menandakan ketidakpastian, bahkan membebani kebajikan. Harga diri dan batasan, bukan permusuhan, tetapi kejelasan untuk menghindari kebencian. Pertahankan standar dengan tenang sebagai identitas inti. Pria seringkali goyah, bukan karena kekurangan bawaan, tetapi karena keterprediksian emosional. Dunia mereka berputar di sekelilingnya. Suasana hati bergantung padanya. Ini bukan pengabdian. Ini adalah perbudakan yang menimbulkan ketegangan. Raih kembali keutuhan, kehidupan yang bermakna, disiplin, cinta tanpa permohonan. Pertanyaan penting, jika dia menghilang besok, akankah dunia Anda runtuh atau bertahan? Keruntuhan menandakan ketergantungan, melahirkan siklus tekanan dan jarak yang kejam. Bidik stabilitas, mencintai tanpa berpegangan. Realitas memurnikan cinta, mengusir khayalan. Anda berhenti mengidolakan pasangan sebagai sosok yang sempurna, menuntut kepatuhan daya tarik, atau memandang romansa sebagai sesuatu yang berdasarkan prestasi. Hubungan menjadi lebih jelas.
pilihan yang lebih baik, nol toleransi terhadap penghinaan, tidak ada pengejaran ambiguitas. Intinya, rangkul tatapan Schopenhauer yang tak kenal kompromi tanpa kesuraman yang menyertainya. Naluri membentuk kita, cinta memadukan biologi dengan kebutuhan. Ikatan bersifat puitis namun berantakan. Menghadapi ini akan memperkuat Anda, menghindari fantasi, pencarian persetujuan, dan pengorbanan diri. Jadilah perwujudan stabilitas, arah, dan kedalaman. Loyalitas muncul secara organik. Apa yang paling beresonansi, arus bawah naluriah cinta, atau ilusi kita yang tak teruji? Jika Anda telah memahami ini, tegaskan, saya melihat kebenaran. Untuk wawasan yang lebih jujur yang menghindari mitos demi kebijaksanaan, berlangganan, sukai, dan aktifkan notifikasi. Orang yang menghadapi kenyataan tidak akan mengeras, mereka berevolusi.